Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat tahun baru 2021. Terpujilah Tuhan yang telah membawa kita dalam pergumulan-pergumulan suka dan duka tahun 2020 dan sekarang memasuki tahun 2021. Saudara, apa yang kita butuhkan menghadapi tahun yang baru ini? Saya mengingat akan peristiwa waktu Nabi Elia menghadapi situasi ancaman daripada Isabel, dan dia merasa begitu tidak nyaman, bahkan kecewa. Ada perasaan tidak berdaya juga. Elia juga seorang manusia. Dalam situasi seperti itu, Elia bahkan berdoa minta mati kepada Tuhan. Udahlah, cukup sampai di sini aja. Daripada susah-susah, sampai di sini aja. Tetapi jawaban Tuhan bukan, oke, baik, marilah. Belum. Tuhan mengutus malaikat membangunkan Elia yang tidur dan berkata, makan. Bangunkan lagi, makan. Karena perjalananmu jauh. Engkau membutuhkan kekuatan. Engkau perlu makan. Supaya engkau dapat melakukan perjalanan yang jauh. Nah, terpikir oleh saya dan saya kira saudara setuju. Menghadapi tahun 2021 ini. Dengan monster ketidakpastian. Kata orang seperti itu. Dengan pergumulan-pergumulan yang kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal, sekali lagi saya yakin saudara setuju. Kita butuh makanan yang memampukan kita, menguatkan kita untuk berjalan memasuki tahun 2021 ini. Dan Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan itulah yang kita butuhkan. Untuk hidup, untuk menghadapi tahun yang baru ini, kita membutuhkan firman Allah. Dan itu yang kita akan sama-sama renungkan, pahami, dan tanamkan dalam hati pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah gembala yang baik, yang bukan saja menyelamatkan kami, tetapi ya Tuhan memberikan kepada kami kepastian dalam kehidupan ini. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu. Yaitu kami akan memasuki tahun 2021 sebagai anugerah-Mu yang besar. Tetapi kami membutuhkan kekuatan. Kami membutuhkan firman Tuhan. Roti hidup yang dapat memampukan kami menjalani tahun 2021 ini. Olehnya Tuhan, bersabdalah lewat firman-Mu. Kami siap mendengar dan mampukan kami untuk mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita terambil daripada pembacaan kita juga. Yaitu dari Mazmur pasalnya yang ke-31. Saya hanya akan membaca 2 ayat saja untuk permulaannya.
Yaitu Mazmur 31 ayat 15 dan ayat 16 bagian A. Tetapi kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Dan ini tema kita. Ayat 16. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Betapa manis firman Tuhan menyapa kita, saudara. Bahwa masa hidup kita ada di dalam tangan Dia. Yang akan menuntun dan membimbing kita memasuki tahun yang baru ini. Saudara, kita tidak dapat menyangkal bahwa situasi yang kita sedang hadapi saat sekarang ini, saudara, sangat-sangat cenderung untuk mengalihkan perspektif kita terhadap Allah dalam segala karyanya kepada perspektif melalui pikiran, kemampuan, pengalaman kita. Sekali lagi saya katakan, saudara sekalian, situasi ini begitu mudah sekali mengubah kita untuk melihat situasi ini bukan dengan perspektif Allah, tetapi dengan perspektif manusia. Yang menjadikan kita, saudara sekalian, dalam situasi ini tidak mampu lagi, saudara, untuk dapat membedakan apa yang Paulus katakan dalam suatu pembaharuan hidup, yaitu untuk kita dapat membedakan apakah yang menjadi kehendak Allah yang sempurna dan yang berkenan. Ini serius sekali, saudara sekalian. Kalau apa yang kita hadapi sekarang ini menjadikan kita tidak lagi dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna itu. Padahal itulah yang Tuhan minta dalam pembaharuan hidup kita. Dari sisi yang lain juga, saudara sekalian, situasi yang kita hadapi sekarang ini begitu gampang sekali mengalihkan kita, saudara, dari pandangan kita yang seharusnya sesuai dengan surat Ibrani, yaitu berlomba dengan memandang kepada Yesus Tuhan kita yang menyediakan dan menyempurnakan iman. Dan kita, saudara sekalian, cenderung untuk fokus kepada apa yang ada di sekitar kita. Begitu gampang teralihkan, saudara sekalian. Situasi yang sulit yang kita hadapi sekarang ini, apalagi saudara sekalian, untuk menjalankan apa yang firman Tuhan berkata, mengucap syukur selalu dalam segala hal. Bersukacitalah senantiasa. Tidak mudah untuk mewujudkan, untuk menyatakannya. Kecenderungan kita dari perspektif kita, dari cara memandang kita yang teralihkan itu, saudara. Ketidakmampuan kita untuk membedakan lagi mana yang berkenan kepada Allah, saudara sekalian, menjadikan kita bisa mengasihani diri dan cenderung berkata seperti umat Tuhan di Yesaya 40. Aku tersembunyi dari hadapan Tuhan.
Sederhananya, saudara sekalian, Tuhan sudah nggak memperhatikan lagi, tidak pedulikan lagi aku. Nah, saudara sekalian, padahal Tuhan menyatakan dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dalam situasi yang seperti ini, saudara sekalian, saya ingin jembatani, saudara, memasuki pembahasan kita dalam pembacaan tadi. Dengan peristiwa Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang ayah, tepatnya sang ayah yang datang, saudara sekalian, membawa anaknya yang dirasuk oleh setan kepada murid-murid Tuhan Yesus, tapi tidak dapat ditangani oleh murid-murid Tuhan Yesus, dan akhirnya berhadapan dengan Tuhan Yesus. Perkataan sang ayah adalah, Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan anakku. Jawaban Tuhan Yesus adalah, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan respons daripada sang ayah, wow, saudara sekalian, sangat tajam menusuk. Yaitu, aku percaya. Tolong aku yang tidak percaya ini. Luar biasa, saudara sekalian. Aku percaya. Yaitu tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Tapi dilanjutkan dalam satu kerendahan hati dan kejujuran. Yaitu, tolong aku yang tidak percaya. Nah, saudara sekalian, dalam kita menghadapi kehidupan ini seringkali seperti itu, saudara. Kita tidak main-main dengan iman percaya kita, saudara. Kita sungguh-sungguh. Tetapi ada kalanya, saudara. Ada bagian-bagian tertentu, pergumulan atau aspek kehidupan kita tertentu, menjadikan kita, saudara sekalian, tidak percaya. Ataupun ragu-ragu, bimbang. Karena antara iman dan realita yang kita lihat itu berbeda. Maka saudara sekalian, menghadapi tahun 2021 ini, saya ingin mengajak jemaat untuk mari kita sama-sama berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam memasuki tahun yang baru ini, aku percaya Tuhan. Tolong aku yang tidak percaya ini. Nah, saudara sekalian, peristiwa yang saya ungkapkan dalam pendahuluan ini, kita lihat, saudara sekalian, jelas sekali dalam kehidupan Daud yang menulis atau yang mengungkapkannya itu di Mazmur nomor 31 ini. Daud berada dalam satu situasi yang sulit. Kalau kita membaca, dan memang seharusnya membaca seluruh pasal 31 ini, kita dapati bagaimana Daud mempunyai kesulitan yang bukan main. Ayat 23 sampai menyatakan yaitu bahwa bingung. Dia bingung, saudara sekalian. Mengapa dia bingung, saudara sekalian? Oleh karena dia percaya kepada Tuhan, tetapi pada sisi yang lain dia berhadapan dengan orang-orang yang ingin memusnahkannya. Ingin untuk membunuhnya, mencelakakannya. Dan orang-orang ini serius sekali, saudara sekalian. Mereka berkata dengan kata-kata dusta. Mereka memakai jaring, yaitu perangkap-perangkap untuk merangkap Daud. Satu hal yang serius sedang dihadapi oleh Daud. Dan itu menyangkut, saudara sekalian, bukan saja secara fisik daripada Daud. Tapi itu juga, saudara sekalian, menyangkut masalah pikiran, perasaan, mental dari Daud. Dan itu kita boleh lihat, saudara sekalian, bagaimana Daud mengungkapkannya itu di dalam ayatnya yang ke-10. Dia mengatakan seperti ini.
Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku. Wow, saudara, ini tidak mudah. Ini bukan menyangkut lagi soal sekedar sakit yang biasa, saudara sekalian. Tapi yang telah menjadikan seluruh keberadaannya, lahiriah, batiniah, betul-betul saudara sekalian terganggu dengan situasi yang dihadapinya itu. Dalam keluhan yang seperti itu saudara sekalian, saya ingat ada orang berkata seperti ini saudara sekalian. Yaitu lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Saudara, ini untuk melukiskan saudara sekalian, yaitu masalah sakit gigi itu secara fisik saudara sekalian, tetapi sakit hati itu menyangkut saudara sekalian mental. Menyangkut pikiran, perasaan kita saudara. Dan itulah yang Daud alami. Dia merasakan juga bagaimana oleh karena musuh-musuhnya itu, sehingga orang-orang yang dekat dengan Daud itu pun menjauh. Sehingga dia merasakan kesendirian. Dia merasakan satu derita dalam kehidupannya, saudara. Namun apa yang kita baca, saudara sekalian, dari Mazmur 31 ini, kita bisa mendapati, saudara sekalian, Daud tahu dengan persis dalam situasi yang seperti itu memang begitu berat. Tetapi saudara sekalian, Mazmur ini menunjukkan dia tahu kebutuhannya yang terutama, yang paling penting, yang dia sungguh butuhkan, yaitu dia butuh Tuhan. Dalam ayat kedua dikatakan Mazmur 31, padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Dia datang kepada Tuhan. Sedengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Oh saudara, luar biasa. Dalam kesulitan itu dia tahu apa yang dia butuhkan. Yaitu Tuhan sebagai perlindungan, kota bentengnya yang kokoh, Tuhan yang berkuasa melakukan segala sesuatu. Itulah tempat dia berlindung. Dan sekaligus dari doanya itu saudara sekalian menunjukkan satu kerendahan hati yang tidak menyangkal kesulitan yang sedang dihadapi, tetapi pada alamat yang tepat, dia mencurahkan isi hatinya dengan kerendahan. Bahwa Tuhan, kasihanilah aku ini. Saudara sekalian, dari doa yang seperti demikian, dari keyakinan yang muncul, maka kita datang pada pembacaan kita tadi, saudara sekalian. Situasi memang tidak baik. Tidak kondusif, tidak nyaman. Ayat 15, tetapi aku kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Sekali lagi menunjukkan dia tahu di mana dia harus datang. Bukan dengan perspektif manusia. Bukan mengandalkan kemampuan dan kekuatan manusia.
tetapi mengandalkan Tuhan. Dan menarik sekali dalam ayat 16. Dalam satu penyerahan dan pengakuan. Yang bukan saja mengatakan bahwa dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Tetapi dia mengatakan dengan jelas di sini, masa hidupku ada dalam tanganmu. Menarik, masa hidup ini sudah sekian bukan soal panjang atau pendeknya umur, bukan. Masa hidup ini sudah sekalian bukan sekedar secara sempit dimengerti satu waktu, bukan. Tapi masa hidup ini oleh para ahli-ahli Alkitab mengatakan dengan sangat jelas. Disitulah menyatakan tentang keseluruhan keberadaan, pergumulan kehidupan manusia. Di dalam segala kesuksesan, masa hidupku di dalam tangan Tuhan. Di dalam kelimpahan, di dalam kekayaan, bukan mengandalkan itu. Tapi masa hidupku itu di tangan Tuhan. Di tengah derita, di tengah kekurangan, di tengah kepahitan sekalipun, masa hidupku ada di tangan Tuhan. Yang menunjukkan itu jelas sekali saudara sekalian, apapun yang terjadi, yang bagaimanapun kita hadapi saudara sekalian. Daud mengajarkan kepada kita untuk ada satu keyakinan yang kokoh, yaitu masa hidup kita ini ada di dalam Tuhan. Di dalam tangannya. Dan pada waktu dia mengatakan saudara sekalian tentang tangan Tuhan yang memegang masa hidup. Maka kita pun kemudian mendapat memahaminya saudara, yaitu bahwa itulah tangan Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Bukan sebagai tangan besi yang mengatur segala sesuatu. Tetapi tangan yang berlobang paku, yang penuh dengan kasih, yang membimbing dan yang memperbaharui senantiasa. Menguatkan, menghibur. Itulah tangan dia. Janji Tuhan sudah sekalian sudah jelas kepada kita. Yaitu bahwa Tuhan mengatakan, kalau kita membaca dalam Yesaya pasalnya yang ke-49. Di sana kita dapati sudah sekalian ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Yang merangkum apa yang kita katakan tadi sudah sekalian. Sion berkata dalam keadaan yang sulit, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Tuhan berfirman, aku tidak melupakan engkau. Dan perhatikan, ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Oh, betapa indah saudara sekalian apa yang kita dapati di dalam pernyataan daripada Daud. Masa hidupku, suka dan duka, berat dan ringan, apapun yang kita hadapi saudara sekalian. Sebagai orang yang beriman, kita percaya kita telah dilukis di telapak tangannya dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan itulah tangan yang sekali lagi saya sebutkan, tangan yang berlobang paku yang telah menebus kita. Saya maju satu langkah saudara sekalian, pada waktu Daud berkata, masa hidupku ada di dalam tanganmu.
Di situ sekaligus sudah sekalian menunjukkan di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah situasi yang sulit itu. Ada suatu hubungan yang intim antara Allah dengan Daud, Daud dengan Allah Tuhannya. Itu yang kira-kira gambaran sudah sekalian yang dapat disebutkan oleh Daud pada Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Artinya sudah sekalian jelas. Itu satu ungkapan yang mau menyatakan sudah sekalian, betul kita berada dalam keadaan yang begitu sulit. Tetapi keadaan yang sesulit apapun tidak akan merusak keintiman kita. Relasi kita dengan Tuhan yang mengasihi kita. Itulah sebagai dasar saudara sekalian bagaimana Daud bisa menyatakan masa hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Dalam segala kesulitan yang dihadapi saudara sekalian, pernyataan ini sekaligus juga memberikan saudara sekalian, yaitu apa yang dia butuhkan pun Tuhan yang mencukupkannya. Tuhan yang menyediakannya. Itulah Tuhan yang selalu melihat dan Tuhan yang senantiasa menyediakan apa yang dia butuhkan. Saudara, kita lihat satu hal yang sekali lagi menekankan bagaimana perspektif kita dalam menghadapi saudara sekalian situasi yang sulit. Dalam perjanjian baru saudara sekalian, murid-murid Tuhan Yesus berhadapan dengan banyak orang yang Tuhan Yesus katakan, aku jatuh belas kasihan kepada mereka. Sudah sekian lama mereka, seharian mereka mengikuti kita dan mereka tidak punya makan. Berilah mereka itu makan. Tapi murid-murid berkata, dari mana kita bisa mendapatkan? Tapi Alkitab mengatakan Tuhan Yesus tahu apa yang akan dia lakukan. Namun dia mengatakan sudah sekian kepada murid-muridnya, berilah mereka itu makan. Nah sudah sekalian, dari situ kita mendapati dengan jelas. Yaitu bahwa apa yang sebenarnya disebutkan sebagai Tuhan yang memegang kita di dalam tangannya adalah Tuhan juga yang menyediakan kebutuhan kita, yang penuh belas kasihan, yang tahu dan berkuasa untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Saudara, yang terakhir saya boleh sebutkan di sini saudara, yaitu pada waktu Daud mengatakan masa hidupku ada di dalam tanganmu. Itu adalah satu keyakinan bahwa apapun yang terjadi, yang dihadapi di tengah-tengah kehidupan ini, Allah adalah Allah yang berkuasa menggenapkan, menyelesaikan rencananya yang sempurna. Walaupun kita seringkali tidak mengerti. Kalau saya boleh katakan dengan satu kalimat sudah sekalian yang perlu kita renungkan dalam Alkitab sudah sekalian, dalam kesulitan-kesulitan kita kebanyakan melihat jelas Tuhan tidak menjelaskan mengapa kesulitan-kesulitan itu ada. Mengapa harus ada penderitaan-penderitaan itu? Oke, betul kalau secara teologis kita katakan tentang dosa. Tetapi sudah sekalian, bukankah Tuhan tidak menjawab kepada Ayub apa yang ditanyakan? Tidak, saudara sekalian. Karena Allah bukan Allah yang bertanggung jawab atau berkewajiban menjelaskan kepada kita apa yang sedang terjadi. Tetapi Allah adalah Allah yang berjanji dengan janjinya yang pasti dan dia tidak berdusta. Yaitu dia menyertai kita. Untuk menyempurnakan rencananya yang sempurna.
Saya ingin melihat saudara sekalian satu catatan yang saya akan bagikan pada saudara. Untuk kita bisa melihat bagaimana kebesaran Tuhan yang masa hidup kita ada di dalam tangannya. Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah yang besar di Inggris, saudara sekalian, sampai sekarang disebut sebagai raja pengkhotbah, pernah menceritakan cerita seperti ini. Saya terjemahkan bebas, saudara. Suatu hari ada seorang yang kaya yang memberikan sejumlah uang yang besar kepada seorang yang bernama Rowland Hill. Tepatnya saudara sekalian, orang itu yaitu Mr. Rowland Hill itu menerima uang yang diberikan. Untuk apa itu? Pesannya adalah untuk diberikan kepada hamba Tuhan yang membutuhkannya, yang dalam kekurangan. Lalu kemudian saudara sekalian, karena jumlahnya besar, kalau saya tidak salah ingat saudara sekalian itu adalah sekitar 100 pound sterling, maka diberikanlah saudara sekalian. Tiap kali diberikan yaitu 5 pound sterling. Diberikan, maafkan, 20 pound sterling diberikan. 1/5. Dan kemudian di situ diberikan catatan, yaitu bahwa yang lain akan menyusul. Akan ada berikutnya. Kemudian saudara sekalian, berikutnya diberikan juga uang itu. Catatannya sama, yaitu yang lain, yang selebihnya akan datang lagi. Demikian berturut-turut saudara sekalian diberikan sampai itu genap. Nah, saudara sekalian, Charles Spurgeon mengatakan dalam cerita ini seperti ini, saudara. Tuhan berfirman kepada kita, "Aku mengampuni dosamu." Tetapi yang lain masih akan diberikan kepadamu. Tuhan berfirman, "Aku memberi engkau pembenaran di dalam Kristus Yesus." Tetapi yang lain masih akan diberikan. Aku memberikan, kata Tuhan, status engkau sebagai anak Allah, diadopsi dalam keluarga. Catatannya lagi, tetapi yang lain masih akan diberikan. Aku mendidik engkau dan mengajar engkau untuk dapat hidup masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang lain masih akan ada lagi. Aku memberikan kepadamu anugerah demi anugerah. Tetapi yang lain masih akan lagi menyusul. Aku menggendong engkau sampai masa tuamu. Tetapi yang lain masih lagi akan menyusul. Aku memegang engkau pada waktu engkau harus menghadapi kematian. Tetapi yang lain masih akan menyusul. Pada waktu engkau tiba di surga, maka yang lain itu menggenapkan semuanya untuk engkau dapat nikmati sebagai anak Tuhan. Luar biasa saudara sekalian. Tuhan tidak memberikan pada kita sekaligus dan menjelaskan pada kita semuanya. Tetapi saudara sekalian, Dia yang telah menyerahkan anaknya, Yesus Kristus,
mati untuk kita, menebus dosa kita, akan menggenapkannya semuanya, anugerah demi anugerah itu, sampai kita berjumpa dengan Dia di langit dan bumi yang baru. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita bersama dengan Daud dapat berkata, saudara sekalian, dengan satu keyakinan di akhir daripada Mazmur 31 ini, ayatnya yang ke-25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan bimbang, jangan ragu, jangan teralihkan. Masa hidup kita ada di tangan Dia yang mengasihi kita. Di tangan yang berlobang paku itu. Kuatkan, teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Dalam pergumulan kita, saya mungkin masih setuju untuk menyatakan jeritan kita di tahun 2021 ini. Aku percaya ya Tuhan. Percaya pada kebenaran firman Tuhan. Tolong aku yang tidak percaya ini. Yang sering kali, saudara sekalian, karena kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi. Tuhan memberkati, teguhkan saudara, dan baharui saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu menguatkan kami, membekali kami, untuk kami tidak dengan ragu, tidak teralihkan, tidak melihat dari perspektif keinginan, kehendak, kemampuan, tidak bersandar kepada apa yang kami miliki. Tetapi ya Tuhan, kami mau percaya bahwa masa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Dalam kesusahan, dalam kesulitan, Engkaulah ya Tuhan perlindungan kami. Engkaulah Tuhan yang memperhatikan, yang menyediakan, yang menggenapkan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, kami boleh bersyukur dan bersukacita sampai kami sungguh-sungguh mendapatkan penggenapan di dalam langit dan bumi yang baru sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi selamat tahun baru. Teguhkanlah hatimu.